Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal ke-1. Ibrani pasal ke-1. Kita akan membaca bersama-sama. Ibrani pasal ke-1 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau menjadikan pesuruhmu itu seperti angin, dan api itu menjadi hambamu. Ayat ke-8, saya minta pendeta Hendra berdiri membaca ayat ke-8. Ya, di sini tongkat kerajaan bisa diterjemahkan sebagai kuasa kerajaanmu. Itu adalah yang benar dan lurus adanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mendidik kami, mengajar kami, mencerahkan kami dan menguatkan kami, memperlengkapi kami dan memberikan kepada kami bijaksana dengan firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan, firman-Mu yang kudus dan yang membersihkan, firman-Mu yang benar dan yang memberikan kebenaran kepada kami, firman-Mu yang tidak berubah namun memberikan kekuatan merubah hidup kami, supaya kami makin sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam mencipta kami. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah berbicara di sini, Allah menjadi hambanya badai dan Allah menjadi hambanya api. Nah, ini merupakan dua simbol di dalam tanda-tanda sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat Allah telah menjadikan semua malaikat-malaikat yang melayani Dia seperti badai dan seperti api. Kita telah membicarakan sifat-sifat daripada badai, sifat-sifat daripada api. Angin itu tidak kelihatan, tapi mempunyai kekuatan yang dahsyat luar biasa, mempunyai kecepatan yang begitu tinggi sehingga melebihi daripada banyak alat-alat transportasi. Saudara-saudara, angin itu mempunyai keringanan yang sangat tidak berarti, atau beratnya itu adalah sangat ringan, tapi angin itu mempunyai kuasa dan mempunyai kekuatan untuk merusak yang tidak bisa diduga oleh manusia. Dan angin itu adalah sesuatu kekuatan yang bisa menyapu bersih polusi di dalam udara. Dan angin itu merupakan juga sesuatu tanda di mana kita melihat ada sesuatu keseimbangan yang mungkin terjadi di dalam membereskan suhu yang sudah sumbat di dalam tempat-tempat tertentu. Saudara-saudara sekalian, inilah angin dan inilah hamba Tuhan. Inilah tanda daripada yang disuruh oleh Tuhan. Saudara-saudara, malaikat-malaikat melaksanakan kehendak Tuhan, mereka dengan berani, mereka dengan taat, dan mereka dengan segera melaksanakan. Mereka begitu dinamis adanya. Tuhan menjadikan hambanya badai. Tuhan memakai badai untuk menjadi hambanya. Dan Tuhan juga memakai hambanya seperti api yang bernyala-nyala. Kita telah memikirkan tentang api, bahwa api itu adalah berbeda sekali dengan angin. Jikalau angin tidak kelihatan, justru api kelihatan. Bukan sudah kelihatan api menjadi sesuatu fokus dari sorotan pandangan manusia. Itu sebab di mana hamba Tuhan berada, orang memperhatikan dia. Hamba Tuhan berada, orang melihat segala gerak-gerik, segala tindak tanduk, segala pertuturan dan segala sikap hidup dia. Boleh dikatakan seorang hamba Tuhan tidak bisa menyembunyikan diri. Saudara-saudara, api itu kelihatan
Api itu dilihat dan diperhatikan, karena itu menjadi fokus dari perhatian orang di sekitarnya. Dan api menjadi sesuatu pelayanan yang mempunyai posisi yang tidak bergerak seperti angin. Tetapi api mempunyai kekuatan yang menggerakkan segala sesuatu di pinggirnya. Bukan saja demikian, di mana berapi, di situ mengandung energi yang mempunyai kekuatan menghangatkan sekitarnya. Itulah adalah satu tanda menjadi hamba Tuhan. Dan bukan saja demikian, kita melihat juga api menelan dan menghanguskan semua kenajisan dan semua dosa, semua kejahatan, sehingga betapa banyak barang yang kita taruh dalam api akan menjadi lenyap dan menjadi hilang. Saudara-saudara, berapakah besarnya kekuatan api untuk menelan, menghanguskan, menghanyutkan dan mentiadakan keberadaan. Itu tidak ada orang yang bisa menghitung dengan sesungguhnya. Our God is a consuming fire. Penulis Ibrani pada fase-fase selanjutnya mengatakan, Allah kita seperti api yang menghanguskan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hidup dalam kesucian, di dalam dirinya mempunyai kekuatan, kuasa, kesucian, dan dia tidak berkompromi dengan dosa. Saudara-saudara, inilah adalah tanda-tanda Tuhan memakai hamba-hambanya. Gereja yang ada api dan gereja yang tidak ada api sama sekali berbeda. Hamba Tuhan yang pelayanannya ada api dan pelayanannya tidak ada api sama sekali berbeda. Pelayanan-pelayanan kita dan pertolongan kita kepada orang lain mengeluarkan kehangatan, mengeluarkan api, energi, pencerahan, memimpin orang di arah yang benar. Dan yang tidak berapi sama sekali berbeda. Saudara-saudara, kita harus merenungkan lebih dalam, memikirkan lebih tuntas semua yang diwahyukan kitab suci kabar kita, sehingga kita boleh menjadi yang boleh dipakai di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, setelah orang yang menulis Ibrani membicarakan bahwa hamba Tuhan seperti api dan angin, langsung dia membandingkan dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, engkau menjadikan hambamu itu badai, engkau menjadikan hambamu itu api. Seterusnya mengenai anaknya itu, dia berkata bahwa kerajaanmu dan takhtamu itu kekal adanya, dan tongkat pemerintahanmu itu lurus dan tidak berubah. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat memang Ibrani fase pertama menyatakan Kristus lebih daripada semua malaikat. Dan ini akan mengatakan dengan sesuatu lapisan-lapisan makin dalam untuk membawa kita mengenal kristologi yang luar biasa. Tetapi pada pasal 2 kita akan melihat dibalikkan lagi oleh penulis Ibrani bahwa Yesus pernah sementara lebih rendah sedikit dari malaikat. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang demikian ajaib dan demikian menarik perhatian kita, memerlukan kita tenang memikir, mempelajari dan mengimplikasinya di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, di dalam Esdras, buku di dalam Apokrifa, ada satu ayat yang mengatakan, engkau menjadikan semua hamba-hambamu itu seperti api dan angin, tapi sementara mereka menjadi lenyap. Jadi sini kita melihat ada satu perbandingan antara hamba-hamba Tuhan sebagai malaikat yang diutus dan Kristus sebagai raja yang mengutus. Di sini penulis dari Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa setelah dibandingkan malaikat-malaikat dengan Kristus, maka kita memerlukan pengertian tentang apa yang ada pada anak Allah yang tunggal itu. Pada ayat-ayat sebelumnya kita telah mengatakan, engkaulah anakku dan hari ini aku melahirkan engkau. Ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja, yaitu origin. Dia mengatakan ini merupakan the eternal generation of Holy Son in the eternity. Saudara-saudara, anak yang kudus itu dilahirkan di dalam kekekalan
dan dia menyatakan diri di dalam sementara, inkarnasi di dalam dunia. Pada waktu semua malaikat diutus sebagai messenger, Kristus juga diutus sebagai messenger. Alkitab memakai istilah huruf besar untuk Kristus yang menjadi utusan satu-satunya. Utusan yang berbeda dengan utusan-utusan yang lain. Utusan-utusan lain untuk sementara di dalam rencana Tuhan melaksanakan hal-hal yang ditetapkan tertentu. Tetapi Yesus Kristus diutus untuk melaksanakan rencana kekekalan Allah yang akan bermanfaat dan akan berkhasiat untuk setiap zaman di dalam keselamatan yang kekal bagi semua kaum pilihan. Saudara-saudara, itulah sebab mari kita membandingkan, jika malaikat begitu dahsyat, begitu berkuasa untuk melayani Tuhan, mereka hanya seperti angin dan api yang tidak menetap. Tetapi mengenai anak Allah yang tunggal itu, di sini dikatakan bahwa ya anak, engkau mempunyai takhta yang kekal dan engkau mempunyai tongkat kerajaan yang lurus dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus, dia boleh menjadi yang bertakhta. Jika kita membaca di dalam Wahyu pasal 5, maka kita menemukan pada waktu Yohanes melihat ke angkasa, dia melihat ada takhta Tuhan Allah dan juga ada yang pernah disembelih, yaitu domba yang duduk di atas tahta itu. Nah, di sini menjadi satu kontras luar biasa. Sebelumnya dikatakan, lihatlah singa daripada suku Yehuda. Singa itu merupakan binatang yang paling perkasa, raja di antara seluruh dunia binatang, yang paling perkasa, paling berani, paling kuat. Maka pada waktu dia melihat, yang dia lihat justru bukan singa, yang dia lihat adalah domba. Saudara-saudara, di sini kita melihat sifat paradoks dari berkristologi. Kristus yang kita sembah sujud adalah Kristus yang paling mulia, paling perkasa, paling berbijaksana. Tapi Kristus yang pernah hidup di dalam sejarah, justru dia tidak rela menyatakan perkasanya, tidak rela menyatakan sesuatu kuasa daripada politiknya, tidak pernah menyatakan bijaksana yang melampaui semua filosof-filosof yang lain. Justru dia datang hidup dengan menyembunyikan diri, merendahkan diri, dan menyamarkan diri sebagai manusia yang bercorak dan berpeta teladan orang yang berdosa. Saudara-saudara, ini adalah paradoks daripada kristologi. Ini adalah sesuatu yang sulit kita mengerti dengan otak manusia yang sudah dicipta terbatas dan sudah dicemarkan oleh dosa. Saudara-saudara, inilah cara Tuhan membangkitkan iman yang sejati. Karena iman bukan dibangkitkan didasarkan sesuatu gejala, fenomena yang kelihatan indah, mewah, bijak, berkuasa, perkasa, sehingga mengatakan begitu meriah, begitu mulia, begitu hormat. Maka aku percaya justru terbalik. Tuhan memakai cara yang disebut bodoh oleh manusia, dan kebodohan Tuhan jauh lebih berbijak daripada segala bijaksana manusia. Tuhan memakai cara inkarnasi. Tuhan memakai cara turun ke dalam dunia dengan merendahkan diri, dengan menyembunyikan diri. Segala kemuliaan tidak kelihatan, segala bijaksana tidak tampak, dan orang tidak melihat sesuatu keelokan atau keindahan dari parasnya untuk dirindukan oleh orang lain. Alkitab mengatakan dia seperti sesuatu tunas yang keluar dari tanah kering, sehingga kita semua menghina dia. Yesus Kristus berada di dunia demikian juga. Saudara-saudara sekalian, itulah sebab kita melihat pada waktu Yohanes melihat ke atas, dia bukan melihat singa daripada suku Yuda itu. Yang dia lihat justru adalah domba yang seperti sudah pernah disembelih. Kalau sudah disembelih, sekarang masih berada, berarti dia sudah bangkit. Jikalau sudah disembelih, dia masih berada, berarti eksistensi dia tidak diganggu oleh kematian.
Nah saudara-saudara, tersimpan rahasia paradoks kristologi yang demikian, di mana kita melihat pada waktu saat Kristus menyatakan kelemahan, kebodohannya, justru di situ tersimpan kuasa dan bijaksana surga dan Tuhan Allah yang tertinggi. Bukan saja demikian, dia pernah melewati sesuatu ketaatan sampai mati, sehingga Allah yang merendahkan diri seperti ini mendapatkan Allahnya di surga untuk meninggikan dia lebih tinggi dan lebih mulia dari semua nama di dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira di dalam khotbah-khotbah yang lain sudah kita pernah dengar sedikit demi sedikit, dan ini semua membentuk kita untuk berstruktur, untuk mempunyai sesuatu pengertian teologi, pengertian kristologi sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara sekalian, engkau pernah tersembelih karena engkau pernah tersembelih dan mengalirkan darahnya, dan dengan darah yang dialirkan engkau sudah membeli dari segala bangsa, segala bahasa, segala negara, segala tempat dan segala manusia kembali menjadi milik Tuhan Allah. Saudara-saudara, berapa besar globalisasinya, berapa besar mental internasionalnya, berapa besar skup daripada sesuatu pengertian universalitas. Bukan teologi universal, tetapi pandangan kerajaan Allah yang universal. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah yang pertama yang memberikan mandat kepada gereja untuk pergi ke seluruh dunia, kepada segala bangsa, kabarkan Injil. Karena memang darah dia dialirkan bukan hanya untuk menebus orang Israel. Darah dia dialirkan bukan hanya untuk menebus bangsa suku sendiri. Darah dia dialirkan untuk membeli dari segala negara, segala bangsa, segala sudut, segala bangsa, segala manusia, untuk kembali menjadi milik Tuhan Allah. Itulah sebabnya pada waktu Yohanes melihat bukan singa dari suku Yehuda, tetapi domba yang tersembelih, hati dia terharu luar biasa. Dan dia mengetahui dia tidak perlu menangis lagi. Tadinya dia ratap tangis karena dia mengetahui gulungan yang menyimpan rahasia firman Tuhan itu tidak ada orang boleh membuka. Meterainya tidak bisa dibuka oleh siapa. Tetapi saudara-saudara, ada suara berkata, engkau boleh buka. Engkau domba yang tersembelih, yang telah mengalirkan darah untuk menebus orang-orang dari segala bangsa, segala bahasa, kembali menjadi milik Tuhan Allah. Engkau boleh buka. Engkau duduk di atas takhta. Itu sebab mari kita memikirkan apa yang dikatakan di Ibrani di sini. Ya anak, takhtamu itu kekal adanya. Ya anak, tongkat kerajaanmu itu tidak berubah sampai selama-lamanya. Apakah arti kedua ayat ini? Di sini saudara-saudara, Kristus menjadi raja adalah melalui satu proses paradoks yang menjadi satu pangkalan, menjadi sesuatu dasar, menjadi fondasi, dan menjadi teladan kerohanian setiap orang yang melayani. Saudara-saudara, semua orang ingin dipuji, semua orang ingin bertakhta. Yesus Kristus menjadi contoh, Yesus Kristus menjadi teladan, Yesus menjadi fondasi, menjadi sesuatu example untuk kita bagaimana melayani. Kita bagaimana mau mendapatkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa kematian dalam kehendak Allah tidak ada kebangkitan. Tanpa pengaliran darah tidak ada penebusan. Tanpa rela merendahkan diri tidak mungkin ditinggikan oleh Tuhan Allah. Nah, ini menjadi fondasi, ini menjadi standar, ini menjadi contoh pelayanan setiap orang. Saudara-saudara, kalau engkau tanya kepada Kristus dengan apakah engkau mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, dia akan menjawab, melalui perjalanan salib, dan akhirnya saya diberikan kemuliaan oleh Bapakku. Bukan karena ambisi sendiri, bukan karena saya mau, saya mau bertakhta. Saudara-saudara, perbedaan setan dengan Yesus Kristus adalah setan inisiatif mau tinggi, akhirnya secara pasif diturunkan. Kristus inisiatif sendiri mau rendah, akhirnya secara pasif ditinggikan. Amin. Ini perbedaan yang kualitatif. Ini perbedaan yang sungguh-sungguh.
Setiap pemuda-pemudi, setiap hamba Tuhan belajar. Saya mempunyai satu pikiran, mungkin semua anak lulusan sekolah teologi yang paling pintar harus pergi ke tempat ladang yang paling sulit dulu, supaya sisa hidupnya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Jikalau pada ladang pertama sudah sediakan semua, sudah enak semua, mungkin seumur hidup dia akan merasa beban terlalu sulit, terlalu besar kalau melayani di dalam bidang-bidang yang agak berat bagi dia. Saudara-saudara, saya melihat mengapa banyak gereja reform itu tidak sukses, baik di Amerika dan tempat-tempat yang lain. Banyak gereja-gereja reform, khususnya Asia, yang ikut-ikutan reform tidak sukses. Banyak gereja Asia yang berada di bawah sinode reform di Amerika tidak bisa bertumbuh. Apa sebab? Mereka kira melayani Tuhan hanya perlu doktrin reform dan titel dan semua SKS yang sudah selesai, sudah boleh menjadi hamba Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pelayanan mempunyai prinsip, dan prinsip itu harus bersandarkan sesuatu contoh yang kita terima daripada Yesus Kristus. Yesus melalui kematian menuju kebangkitan, lahir di Bethlehem untuk mendapatkan takhta, mengalirkan darah untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Ini semua prinsip di Alkitab yang kita lihat daripada Yesus Kristus, yang menjadi contoh, yang menjadi sesuatu teladan pelayanan kita. Dan saudara-saudara sekalian, itulah sebab pada waktu Yohanes melihat yang duduk di takhta mempunyai tanda seperti yang pernah disembelih, domba Allah yang pernah disembelih. Siapakah dia? Selain Yesus Kristus. Dia adalah Yesus Kristus yang disembelih. Maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan segala kuasa, kehormatan, kemuliaan, kekayaan, bijaksana, dan segala kekuatan untuk memerintah di dalam dunia ini. Mari kita membaca bersama-sama daripada Wahyu pasal ke-5. Wahyu pasal ke-5. Saya minta saudara bergiliran membaca. Ayat ke-6 pria membaca. Ayat 7 wanita membaca. Dan seterusnya sampai ayat ke-10. 6 pria membaca. Ayat ke-7 wanita membaca. Delapan pria membaca. Ayat ke-9. Karena kau pernah tersembelih, dan dengan darahmu sendiri engkau telah membeli orang-orang dari segala suku, segala bangsa, segala tempat untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, supaya mereka boleh menjadi imam, supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan, menjadi orang di dalam kerajaannya. Jadi kerajaan Yesus Kristus ditempuh melalui perjalanan yang sulit, dan kerajaan itu diperoleh melalui menjalankan kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara, di dalam Galatia pasal 1 ayat ke-4 dikatakan bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya sesuai kehendak Allah. Ini merupakan satu-satu kalinya di dalam Alkitab menyatakan kematian di dalam kehendak Allah. Semua kematian disebut sebagai upah dosa. Hanya satu-satunya kematian yang bukan upah dosa. Satu-satunya kematian di dalam kehendak Allah. Rencana kehendak Allah hanya dilaksanakan sepenuhnya oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, hidup kita adalah hidup yang selalu melanggar, menodai, melawan kehendak Allah.
sehingga kita mati bukan di dalam kehendak Allah. Kita mati di dalam upah dosa. Kita mati dalam pelanggaran terhadap kehendak dan perintah Allah. Yesus Kristus satu-satunya mati di dalam melaksanakan kehendak Allah. Dan kematiannya itu dengan rela mengorbankan diri, dengan darahnya menebus bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan. Akibatnya adalah dia ditinggikan oleh Tuhan dan dia memperoleh kerajaan. Saudara-saudara, itu sebab kerajaan Kristus bukan ditempuh melalui ambisi, bukan ditempuh melalui bijaksana manusia, bukan ditempuh melalui kudeta, bukan ditempuh melalui satu kekuatan dan bijaksana duniawi. Ditempuh justru melalui perjalanan yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka Allah menyerahkan kerajaan kepada dia, dan dia adalah domba yang tersembelih. Dan saudara-saudara, saya kira ini menjadi satu kunci kekuasaan di dalam seluruh sejarah. Jika kita mau melihat kekuasaan itu hanya dua prinsip. Prinsip pertama ada kekuasaan paksa, kedua ada kekuasaan yang dimeteraikan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jika kita bisa membedakan ini, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang, lebih stabil, dan lebih sukacita karena menikmati penyertaan dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, mereka mempunyai kuasa karena dalam organisasi mengeluarkan uang paling banyak, atau mereka mempunyai sesuatu pengakuan daripada sesuatu hierarki daripada dunia. Maka kuasa itu ditakuti oleh orang lain karena terpaksa takut, karena terpaksa tunduk, karena terpaksa harus mengakui kuasamu. Tapi saudara-saudara, di dalam kerajaan Allah bukan demikian. Yesus Kristus tidak pernah merebut kekuasaan. Yesus Kristus tidak pernah berambisi kekuasaan. Yesus Kristus mempunyai kekuasaan yang dimeteraikan oleh Tuhan Allah. Dia mempunyai kehormatan diberikan oleh manusia secara rela kepada dia. Saya berkali-kali berkata kepada murid saya, kehormatan tidak bisa direbut. Kehormatan itu diberikan secara rela oleh orang-orang yang sadar engkau patut dihormati. Saudara-saudara sekalian, jikalau engkau adalah seseorang yang saya patut hormati, maka engkau tidak minta apa-apa, engkau tidak tuntut, tidak perintah, saya sendiri akan memberikan hormat kepadamu. Nah, itu hormat yang dimeteraikan oleh Tuhan. Jikalau prinsip ini sudah diketahui, maka gereja harus tuntut kuasa Tuhan. Gereja harus siang malam minta kekuasaan Tuhan beserta dengan gereja, sehingga gereja boleh mempunyai kekuatan memberikan nasihat, memberikan pengkoreksian kepada pemerintah. Karena gereja adalah hati nurani masyarakat. The pulpit of the church is the conscience of the society. Dan di dalam gereja, kalau taktanya bukan Kristus, gereja tidak mungkin bersaksi dengan baik. Ini semua menjadi satu urutan yang jelas. Allah menjadikan Kristus contoh dari gereja, dan Kristus adalah raja gereja, dan gereja menjadi contoh kerajaan di dalam dunia. Kekuasaan yang dimeteraikan oleh Tuhan Allah itu ada kekuasaan yang melalui proses paradoksikal yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam hidupnya. Saudara-saudara, di sini kadang mengenai anaknya, Allah berkata bahwa kerajaanmu itu kekal adanya, dan tongkat kerajaanmu tidak berubah selama-lamanya. Engkau mempunyai takhta yang kekal. Saudara-saudara, takhta Tuhan Yesus Kristus adalah takhta yang didirikan di atas pujian orang-orang yang sungguh-sungguh diselamatkan. Ini satu ayat yang saya paraphrase daripada Mazmur yang mengatakan, God, your throne is upon the praise of Israel. Saudara-saudara, Tuhan Allah mempunyai takhta di atas dua prinsip dan di atas sesuatu kemuliaan. Prinsip itu adalah keadilan dan kejujuran. Itu menjadi sesuatu fondasi daripada takhta. Orang yang mau duduk di tempat tinggi, biar dia mempunyai keempat kaki daripada takhta yang sama panjang. Jikalau tiga panjang satu pendek, jomplang, saudara-saudara. Jikalau dia tidak adil, dia tidak merata samakan semua yang dilayani, dia tidak mungkin duduk di tempat yang tinggi. Allah adalah Allah yang adil. Itu sebab takhta Allah adalah takhta yang kekal. Takhta Allah adalah takhta yang kekal karena Allah melakukan segala sesuatu dengan kejujuran dan keadilan. Ini dua prinsip. Sesudah kejujuran dan keadilan dilakukan oleh Tuhan Allah, akibatnya Adam mendapatkan pujian dari Israel. Apa artinya?
anak putra mahkota Tuhan Allah. Saudara-saudara, jadi semua orang yang dipilih oleh Tuhan, semua orang yang diberikan mandat menjadi anak Allah, mereka memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memberikan hormat kepada Tuhan. Dan di sini takhta Tuhan didirikan di atas pujian orang Israel. Takhta Tuhan mempunyai dasar adil dan kejujuran, adil dan cinta kasih. Kesemua keseimbangan ini mengakibatkan Tuhan berdiri tegak dari kekal sampai kekal. Dan Yesus Kristus naik ke atas takhta dengan kedua tangan yang sudah pernah dilukai. Yesus naik ke atas takhta dengan kedua kaki yang sudah ditusuk dilubangi. Yesus naik ke atas takhta justru melalui sesuatu pengalaman yang sudah disembelih sebagai domba yang berkorban. Saudara-saudara, engkau patut duduk di atas takhta, engkau patut memerintah, dan kerajaan kekal adanya. Apa sebab? Karena dia mempunyai keadilan, kejujuran, dan pengorbanan yang patut kita puji untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, nanti kita akan membicarakan tentang bagaimanakah dengan cinta akan keadilan, sehingga akibatnya dia diurapi dengan minyak sukacita oleh Tuhan Allah dari surga. Nah, ini juga menjadi sesuatu contoh, menjadi suatu dorongan bagi pelayanan kita masing-masing. Ada orang yang hanya kerja sedikit, ngomelnya banyak luar biasa. Ada orang yang tugasnya berat sekali, tapi dia selalu bersuka cita. Apa sebabnya? Karena dia sudah mengerti cara rohani dan rahasia bagaimana Tuhan menjadi contoh pelayanan. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau kita banding pelayanan kita dengan pelayanan-pelayanan dari rasul pada abad pertama, apa sih kita? Kita boleh naik mobil, naik kapal terbang, paling sedikit naik bajai. Saudara-saudara, Yesus sepeda pun tidak pernah naik, betul nggak? Coba pikirkan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan kita. Kita sudah terlalu enak. Dulu saya pernah sampai 1 hari kalau makan 3 kali, khotbah cuma 2 kali saya rasa berdosa. Saya pernah merasa kita terlalu sedikit melayani Tuhan, terlalu sedikit berkorban, terlalu sedikit mengabdi, terlalu sedikit menjadi berkat bagi orang lain. Jikalau saya mempunyai 1000 hidup, bagi Hudson Taylor, seluruh 1000 jiwa boleh diambil oleh Tiongkok. Dia pendiri China Inland Mission. Jikalau aku mempunyai 1000 pound sterling, biar Tiongkok boleh memakainya untuk penginjilan semua. Saudara-saudara, jikalau kita banding dengan orang-orang pada abad pertama yang dipanggil oleh Tuhan, pelayanan mereka begitu rela, begitu bersuka cita, begitu senang, tetapi penuh dengan segala kesulitan-kesulitan yang kita sulit membayangkan. Saudara-saudara, Yesus Kristus naik ke takhta justru karena kedua tangan yang sudah dipaku, kedua kaki yang sudah ditusuk, dengan rusuk yang sudah berlubang, dengan kematian yang pernah dialami, dengan pembuangan di atas kayu salib, mengakibatkan dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Orang seperti ini akan duduk di atas takhta, bukan yang berambisi, yang rasa diri hebat, yang rasa saya juga tidak kalah sama dia. Kenapa dia dihormati, saya tidak? Saudara-saudara, Kristus dengan diam-diam menderita, akhirnya Bapa mengangkat dia ke atas takhta. Dan Allah memberikan kesaksian berkata kepada dia bahwa kerajaanmu itu dan tongkat kerajaanmu itu kekal adanya. Saudara-saudara, sekarang saya akan membicarakan beberapa hal tentang kerajaan, penguasaan, keadilan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, jikalau kita setiap kali membicarakan tentang kerajaan atau sesuatu bangsa, satu negara, maka beberapa hal yang penting yang harus ada. Pertama, yaitu negara itu berlokasi, bertempat, berwilayah. Ini artinya, saudara-saudara, ini menjadi dasar pertama. Satu negara, satu kerajaan, ada wilayahnya, ada lokasinya, ada tempatnya, ada teritorinya. Ini pertama. Kedua, di dalam sesuatu negara atau satu kerajaan, maka ada penduduknya, yaitu orang-orang yang mengisi di wilayah itu, orang yang berada di dalam negara itu. Ini menjadi unsur kedua. Ketiga, kita bicara tentang satu negara, ada pemimpinnya, ada penguasanya, yang memimpin, yang mengatur, yang memerintah di dalam negara itu. Dan keempat, di dalam satu negara, satu kerajaan, ada prinsip penguasaan
yang disebut sebagai tata negara, atau disebut sebagai konstitusi, atau disebut sebagai sesuatu dalil pemerintahan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini 4 hal yang menjadikan negara itu negara. Selain daripada itu ada pertahanan, dan ada penghukuman, ada segala rule yang menjadi aturan main di dalam teritori pemerintahan itu. Ini menjadi sesuatu dasar-dasar prinsip dari kerajaan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita mau melihat kerajaan Tuhan itu apa artinya. Apa yang dikatakan kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Apa yang diartikan sebagai kerajaan-kerajaan surga. Kerajaan surga di atas dunia. Saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci kita melihat sesuatu paradoks. Yang Tuhan Allah berkali-kali khususnya, mulai daripada mulut Abraham, lalu sampai Musa, sampai Daniel, sampai Yesaya, sampai kepada Yohanes Pembaptis, sampai kepada Yohanes yang menulis akan wahyu. Kita melihat satu garis merah mengatakan Allah akan memerintah di tengah-tengah manusia. Nah, saudara-saudara, bahwa apa yang dikatakan oleh pertama kali oleh Abraham adalah yang mengadili seluruh dunia. Apakah mungkin dia tidak menjalankan keadilan? Nah, ini adalah satu kalimat yang penting sekali dalam pengertian kerajaan Allah. Yang akan menghakimi seluruh bumi, pasti dia menjalankan keadilan. Nah, di sini kita melihat bahwa pada saat Abraham berada di dunia, banyak kerajaan kecil-kecil, tetapi dia mempunyai satu pandangan yang menembusi surga, dan dia mengatakan yang akan mengadili dan akan menghakimi seluruh muka bumi, dialah yang akan menjalankan keadilan. Di situ Abraham percaya ada pemerintah di atas pemerintah. Abraham percaya ada raja di atas raja. Abraham percaya ada penghakiman di atas penghakiman. Orang yang mempunyai iman percaya seperti ini, dia boleh menjadi bapa orang yang beriman dari segala zaman. Dan dia boleh melihat melalui penilaian itu, siapa sih engkau? Kerajaan apa engkau? Engkau hanya raja dunia. Engkau boleh menerima suapan uang lalu melepaskan penjahat. Engkau boleh bias karena engkau lebih pro akan golongan ini, lalu engkau melepaskan provokator. Engkau tidak pernah menjalankan keadilan. Engkau belum pernah menghakimi dengan secara adil, karena engkau hanya manusia yang berdosa. Engkau pun akan diadili Tuhan. Jadi konsep Abraham jelas sekali. Di atas keadilan daripada suku-suku, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan dunia yang begitu banyak, ada satu yang akan menghakimi seluruh muka bumi, dan dia pasti menjalankan keadilan. Saudara-saudara, konsep itu muncul di Musa pada waktu dia berkata kepada Firaun, supaya engkau mengetahui bahwa Allah akan memimpin bangsanya untuk berbakti keluar dari tempatmu. Let my people go. Biar umatku pergi daripada pemperhambaan engkau, perlengguan daripada engkau. Biarlah hamba-hamba kita semua pergi. Semua bangsa dari Tuhan pergi, karena mereka bukan bangsamu. Saudara-saudara, hak apa Firaun memaksa memperhambakan orang Israel? Hak apa raja di dalam dunia ini memaksakan segala kemauannya atas manusia? Saudara-saudara, apakah yang menjadi keunggulan terbesar daripada Jimmy Carter? Dia mempunyai sumbangsi terbesar di dunia, yaitu dia meninggikan, menonjolkan hak asasi manusia lebih penting daripada politik. Ini adalah sumbangsi kontribusi Jimmy Carter yang harus diingat oleh manusia selama-lamanya. Di dalam konferensi Helsinki dia mengemukakan hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia pada abad ke-21 akan menjadi satu event atau sesuatu masalah yang diperhatikan seluruh dunia, lebih penting daripada otoritas intern negara. Saudara-saudara, ini akan menjadi satu langkah besar perubahan politik manusia. Abad ke-21 manusia akan mementingkan hak asasi manusia lebih daripada kuasa otoritas daripada negara intern. Saudara-saudara, saya ambil contoh saja. Ini anak saya mau menghajar, jangan campur. Saya mau pukul, engkau tidak campur, karena saya papa dia, saya melahirkan. Silakan engkau pukul, tapi kalau engkau mematikan, saya lapor ke polisi, betul nggak? Nah, berarti anak itu memang anakmu, tapi engkau boleh mendidik dia sampai batas apa? Melebihi daripada itu, semua pun boleh ikut campur.
Semua pun boleh memberikan peneguran. Dan pemerintah boleh masukkan engkau penjara. Karena engkau hanya ayah. Engkau tidak berhak membunuh anak. Nah, itu hak asasi manusia akan dipertingkatkan ke permukaan. Lebih penting daripada otoritas atau sovereignty of a country. Dengan demikian, kedaulatan dari pemerintah-pemerintah yang menginjak-injak hak asasi manusia akan mendapatkan hukuman daripada opini seluruh dunia pada abad ke-21. Saya menganggap hari ini belum abad 21. Sampai tanggal 31 Desember baru selesai abad 20. Abad ke-21 sudah kita lihat dengan jelas. Nah, saudara-saudara, hak asasi manusia bukan penemuan daripada Jimmy Carter. Hak asasi manusia adalah sesuatu penemuan daripada reformator yang mengemukakan kita kembali untuk mengerti peta teladan Allah yang ada di dalam manusia. Yang begitu berbeda dengan revolusi Perancis, begitu berbeda dengan demokrasi daripada orang Athena, begitu berbeda dengan perjuangan-perjuangan abad ke-19 daripada humanisme. Saudara-saudara, hak asasi manusia merupakan sesuatu akar yang Tuhan tanam di dalam pengertian seluruh manusia, bahwa manusia dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Saudara-saudara, itu sebab tidak bisa diganggu-gugat terus. Tetapi hak asasi manusia yang tidak dimengerti dengan perasaan takut kepada Tuhan akan dikoyak-koyak, akan dirusak oleh mereka yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan tanpa terikat oleh kebenaran. Saudara-saudara, itu sebab orang Kristen mempunyai sesuatu double pengertian. Pertama, kita mengerti bahwa kita adalah anggota sebagai warga negara di dunia ini. Kita WNI, warga negara Indonesia. Kita adalah sesuatu anggota dari kerajaan atau satu kebangsaan di dunia ini. Tapi kita mengerti kedua, kita juga adalah WNS, warga negara surga. Saudara-saudara, semua ikut saya, warga negara Indonesia, warga negara surga. Semua 1, 2, 3. Warga negara Indonesia, warga negara surga. Waktu saya ingat saya ada warga negara Indonesia, saya harus mematuhi semua konstitusi, semua peraturan di negara Indonesia, karena ini negaraku. Tapi pada waktu saya ingat saya ada warga negara surga, saya mengetahui semua yang Tuhan mau kerjakan melalui saya di dunia, saya harus taat kepada Dia. Jikalau konflik terjadi di antara kedua hal ini, maka kita harus memilih taat kepada Tuhan lebih daripada taat kepada manusia. Ini tugas orang Kristen. Nah, saudara-saudara, pada waktu penulis daripada Ibrani mengatakan kerajaanmu itu kekal adanya, di sini mengingatkan kita bahwa sebagai tugas kita taat kepada Kristus itu adalah mandat selama-lamanya. Sedangkan kita kepada negara di dunia itu hanya sementara. Dan pemerintah-pemerintah dunia itu bisa goncang. Pemerintah-pemerintah dunia bisa robah. Saudara-saudara, dulu bangga saya sama dia ke sini, sama saya kalau ketemu dia tidak usah pakai siapa, langsung datang. Sekarang lebih baik jangan bicara. Karena apa? Itu raja yang bukan kekal. Hanya Kristus raja yang kekal. Amin. Karena apa? Semua presiden dunia ini sementara. Semua kerajaan di dunia sementara. Semua pemerintahan di dunia sementara. Maka penulis dari Ibrani mengatakan, Allah berkata, hei anak, kerajaanmu itu kekal adanya. Tongkat kerajaanmu itu tidak berubah. Takhtamu itu selama-lamanya. Sehingga kita orang Kristen harus sadar, kita harus setia kepada Tuhan lebih daripada siapapun. Saudara-saudara sekalian, Yesus bertakhta karena Dia disembelih. Yesus bertakhta karena Dia pernah menjalankan kehendak Allah sampai mati. Dan sekarang kita menjadi anggotanya. Kita menjadi bangsa, menjadi warga negara surga, menjadi rakyat di dalam kerajaan ini. Mari kita melihat, saudara-saudara, apa yang disebut kerajaan Allah. Wilayahnya itu di mana? Kerajaan Allah, wilayahnya adalah seluruh dunia, semua benua, semua negara, di dalamnya ada yang dipilih dan ada yang diselamatkan oleh Dia. Dan di manakah takhta dari kerajaan itu? Di dalam hati setiap orang yang sudah diselamatkan dan berbakti kepada Dia.
Di situ kita melihat bahwa 24 tua-tua tersungkur di hadapan dia. Jadi mereka berbakti kepada dia. Mereka bersembah sujud kepada dia. Mereka mempunyai perasaan takut kepada dia. Karena hormat kepada dia. Karena sudah ditebus oleh Yesus dengan darah yang dialirkan di atas kayu salib. Saudara-saudara, kita melihat lagi yang ketiga. Pemerintahan itu berada di tangan siapa? Berada di tangan Yesus Kristus yang pernah mati dan bangkit bagi kita di dalam dunia ini. Keempat, yang paling penting, ini prinsip pemerintahan itu apa? Nah, saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan, di dalam dunia ini pemerintahan itu mempunyai ide keadilan, mempunyai fakta dosa. Baru saja buku yang sangat bagus sekali saya baca, seorang dari Tiananmen Square yang waktu di dalam penganiayaan, lalu dia akhirnya melarikan diri ke Amerika, dan dia menjadi salah seorang penulis daripada film yang terkenal namanya He Sang. Salah satu di dalam 6 pengarang yang paling penting. Dan dia ketemu dengan saya di Amerika beberapa kali. Dia telah menulis satu buku, The Confession of 5,000 Years China. Buku itu dia mengatakan permulaan dari Tang Yao, Lu Shun, Xia Yi, orang Tionghoa beribu-ribu tahun yang lalu, mereka percaya kepada Allah yang esa, dan mereka berbakti kepada Tuhan Allah. Raja Yao tidak menurunkan kepada anaknya. Semua bilang, raja, kaisar, biarlah anakmu meneruskan engkau. Dia bilang, tidak bisa, anak saya kurang rajin. Bagaimana dia bisa melayani rakyat? Dan dia kadang-kadang kurang adil, sehingga dia masih bisa bikin kesalahan. Saya tidak bisa percaya kepada dia. Saya tidak bisa menurunkan takhta kepada dia. Coba cari yang lebih baik. Lalu mereka mencari satu orang. Akhirnya menemukan seorang nama Sun. Begitu hormat kepada orang tua, begitu suka melayani rakyat, begitu berkorban di dalam dunia ini. Akhirnya mereka membawa dia, saudara-saudara, dan Yao memberikan kedua anak perempuannya untuk menjadi istri daripada Sun. Waktu itu masih poligami. Ini sudah beribu-ribu tahun, lebih 2000 tahun sebelum Konghucu, saudara-saudara. Lalu di situ kita melihat Sun memerintah dengan adil, memerintah dengan luar biasa baiknya. Tapi pada waktu Sun tua sekali, mereka mengatakan, silakan turunkan kepada anakmu. Dia bilang, tidak, anak saya kurang belajar, anak saya malas studi, dan anak saya maunya menang sendiri. Anak saya selalu kurang ramah sama orang lain, dan anak saya kadang-kadang kurang jujur. Maka saya tidak bisa serahkan. Ini adalah Shenzhou, bahasa Tionghoa, the country of God. Ini adalah tanahnya Allah. Ini adalah rakyat-rakyat adalah punya Allah. Kalau rakyat-rakyat itu punya Allah, saya orang lalu serahkan kepada anak yang kurang baik, maka saya bersalah kepada Allah. Tidak bisa. Saudara-saudara, akhirnya mereka mencari lagi di seluruh daerah. Akhirnya menemukan seorang yang betul-betul mengutamakan akan bencana-bencana harus dibasmi dengan pengorbanan yang luar biasa. Waktu itu bencana banjir selalu merusak akan semua sawah, selalu membuat rakyat miskin luar biasa. Dan ada seorang yang waktu mengerjakan bagi membasmi kebanjiran, menolong akan kebanjiran itu, 7 tahun, 3 kali lewat rumah, dekat rumah tidak mampir, karena dia mengutamakan rakyat. Maka Shun mengatakan, saya serahkan kepada dia menjadi raja. Nah, ini menjadi Yao, Shun, Yi, 3 orang. Dan 3 raja ini terus diingat-ingat, terus dipuja-puja oleh orang Tiongkok beribu-ribu tahun. Tapi sesudah Yi menjadi raja, dia akhirnya mulai menyerahkan kepada anak sendiri. Mulai menjadi turun-temurun anak-anak. Tidak peduli anak bagaimana bodoh, tidak peduli anak bagaimana jahat. Anak raja pasti raja. Anak kaisar pasti kaisar. Kerajaan mulai rusak karena tidak ada keadilan. Hanya ada egoisme. Saudara-saudara, engkau adalah Allah yang kekal. Engkau adalah Kristus yang pernah disembelih. Engkau adalah domba yang tersembelih. Engkau patut menerima segala sesuatu karena engkau menjalankan keadilan. Kalau sudah membaca ayat ke-9 di situ, engkau cinta keadilan, engkau membenci kejahatan. Itu sebab Allah mengurapi engkau dengan minyak surgawi yang bersukacita. Saudara-saudara, di sini kita melihat 4 hal ini. Wilayahnya apa? Bangsanya di mana?
Kuasanya siapa? Prinsipnya apa? Prinsip ini yang paling penting. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan berarti dia menjalankan sesuatu bukan karena kemauan sendiri, bukan karena interest sendiri, tapi karena ada prinsip, karena ini yang adil, ini yang benar, inilah kebenaran, maka saya memerintah engkau. Saudara-saudara, saya kira seluruh kitab suci itu ditelusuri, engkau akan menemukan prinsip-prinsip muncul. Pada Daniel juga demikian. Daniel muncul lagi kalimat bahwa supaya engkau mengetahui ya Nebukadnezar, bahwa Allah di surga memerintah di dalam kerajaan manusia. Supaya engkau mengetahui engkau bukan raja, engkau bukan raja sesungguhnya, di atas engkau masih ada raja. Dan ini masuk terus-menerus sampai Yesaya. Aku melihat Yehova bersemayam di kerajaannya, di takhta yang tertinggi, dan dikelilingi oleh serafin yang menyanyi, suci, suci, suci. Saudara-saudara, dan pada waktu semangat ini turun kepada Yohanes Pembaptis, dia berkata kepada Herodes, istrimu itu istri dari saudaramu. Engkau merebut istri dari saudaramu. Ini dosa yang besar. Di hadapan negara, di hadapan banyak orang, Nabi berani menegur raja. Akhirnya raja memakai kuasanya secara tidak adil, masukkan dia ke penjara. Akhirnya penggal kepalanya. Tapi dia tidak takluk. Dia tidak mau kompromi, karena dia mengetahui kerajaan Allah lebih tinggi dari kerajaan dunia. Saudara-saudara, seluruh kitab suci mengajar ini. Mengapa gereja tidak mengerti? Mengapa pendeta tidak mengerti? Mengapa sinode tidak mengerti? Mengapa paus tidak mengerti? Mengapa uskup tidak mengerti? Kita masih memakai interest pribadi, ambisi pribadi untuk menguasai pekerjaan Tuhan. Tidak bisa. Jika gereja menjalankan prinsip-prinsip di dalam Alkitab, gereja tidak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Karena hanya kerajaan Kristus kekal adanya. Dan kerajaan Kristus diperoleh melalui penyerahan diri, melalui pengorbanan diri, melalui disembelih, melalui mati, melalui disalib, baru bermahkota. Dan kerajaan Kristus itu diperintah melalui prinsip daripada keadilan kebenaran. Selain itu tidak ada jalan lain untuk memelihara takhta yang kuat, yang tidak goncang. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing, memimpin kita masing-masing. Dan sekarang saya minta saudara perhatikan beberapa ayat yang penting di dalam Alkitab. Saudara-saudara, waktu murid-murid diajar oleh Yesus Kristus untuk berdoa, Yesus mengatakan, engkau mesti mencari dulu apa? Kerajaan Allah dan apa? Jangan cari dulu dolar ya. Jangan cari dulu akan keamanan, sejahtera. Cari dulu kerajaan dan kebenaran. Itu kebenaran apa itu? Bahasa Inggrisnya apa? Truth. Bukan. Itu kebenaran apa? Dikaiosune. Bahasa Grekanya apa? Keadilan. Kebenaran keadilan. Jadi itu kebenaran keadilan. Itu more than just justice. Righteousness. Di bahasa Inggris, truth bisa menjadi kebenaran, righteousness bisa menjadi kebenaran. Tetapi di sini yang dipakai bukan istilah aletheia. Di bahasa Greka itu aletheia itu kebenaran. Di sini adalah yang dipakai dikaiosune. Carilah akan Basilica of God, carilah kerajaan Allah, dan cari juga akan kerajaan yang mempunyai keadilan Allah, kebenaran Tuhan Allah. Saudara-saudara, kerajaan dan kebenaran. Cari ini dua dulu. Lalu yang lain akan apa? Akan ditambah, bukan diberi, bukan dicukupi, ditambah kepadamu. Engkau yang betul-betul mencari kerajaan Allah, mencari akan kebenaran Allah, tak mungkin kekurangan. Engkau bukan sudah cukup, akan ditambah. Berarti ada bonus, berarti ada sesuatu tambahan, sesuatu lebih. Yang Tuhan berikan kepada kita selalu lebih daripada yang kita minta dan yang kita doa. Lebih daripada yang kita mimpi dan kita pikirkan. Lebih daripada ambisi kita. Jikalau betul-betul kita serahkan ambisi di hadapan mezbah Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah merugikan orang yang betul-betul mencintai dia. Puji Tuhan. Selama 43 tahun saya melayani, saya tidak pernah raise fund. Saya tidak pernah cari uang kepada orang kaya. Saya tidak pernah minta-minta dengan buku ke rumahmu, dengan akrab undang engkau makan lalu supaya engkau sungkan terus ditotong. Tidak ada. Pelayanan Stephen Tong seumur hidup, saya harap nanti dicatat abad 21. Pernah ada seorang hamba Tuhan yang seumur hidup tidak cari dana untuk pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya pekerjaan Tuhan satu persatu jadi, meskipun tidak mewah.
Kita pada saat-saat yang perlu kita memerlukan uang, kita berdoa hadapan Tuhan. Dan Tuhan kirim kita, Tuhan beri, Tuhan cukupi. Karena kita mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan lebih dahulu, maka yang lain ditambahkan oleh Tuhan. Percaya saudara? Saudara percaya tidak? Saya berkata kepada saudara, selama 43 tahun saya sudah membuktikan ayat-ayat Alkitab semua benar. Karena saya menjalankan. Saya betul-betul menjalankan. Saya tahu itu semua sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Tidak bisa dilawan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, kenapa dua ini digabung menjadi satu? Karena di dalam kerajaan Allah, prinsip pemerintahnya itu adalah di kayu salib. Di dalam kerajaan setan, prinsip pemerintahnya adalah harmatia, adalah dosa. Jadi sudah perhatikan, kita berada di 3 kerajaan. Kerajaan pertama, kerajaan dunia ini. Kita warga negara Indonesia, WNI. Tetapi di samping itu, di luar daripada yang kelihatan masih ada 2 kerajaan. Pertama, kerajaan Tuhan Allah. Dan kita WNS, warga negara surga. Tetapi juga di antara dunia ini ada sebagian orang juga WNS, warga negara setan. WNS juga, sama-sama S-nya. Ya, saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat dunia ini berada di bawah tangan penguasa daripada setan yang jahat, sehingga banyak orang tidak lihat. Mereka hanya mengetahui saya warga negara Indonesia. Tetapi kenapa hidup mereka penuh dengan dosa? Kenapa mereka melawan Tuhan? Mengapa mereka melampiaskan nafsu? Mengapa mereka tidak bisa terkontrol di dalam kebenaran? Karena ada kuasa lain dari kerajaan lain sedang mengikat dan membelenggu mereka. Mari kita membaca bersama-sama dari 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-19. Seluruh dunia berada di kuasa siapa? Siapa? Si jahat. Atau terjemahan lain, seluruh dunia berada di dalam tangan yang jahat itu. Yaitu the evil one. Yang jahat itu sudah menonjolkan akan oknumnya, menonjolkan akan sesuatu pribadinya, bukan hanya prinsip kejahatan saja. Saudara-saudara, dan setan menguasai dunia ini dengan apa? Dengan prinsip dosa. Kristus menguasai kerajaan dengan prinsip apa? Dengan prinsip keadilan. Ayat terakhir yang kita mau baca, kita akan membaca bersama-sama dari 2 Petrus pasal ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Pertama-tama kita membaca ayat ke-8. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ayat ke-10. Semua 1, 2, 3. Yang menjalankan kebenaran itu anak Allah, dan yang berdosa dan benci itu adalah anak setan. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat dengan seluruhnya dunia ini sudah berada di kuasa si jahat, dan mereka menjalankan kejahatan. Tapi yang dimiliki oleh Tuhan adalah anak-anak yang menjalankan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, dan Petrus mengatakan, mari kita berdoa, mari kita mengharap. Kita mengharapkan ada langit baru dan ada bumi baru yang turun kepada kita. Di dalamnya ada di kayu salib. Saudara-saudara, di dalamnya ada di kayu salib. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita hidup di dalam dunia ini dengan penuh kesadaran, bukan hanya mengabdi kepada negara yang kelihatan. Kita mengabdi kepada negara di atas negara. Kita mengabdi kepada kerajaan Kristus. Dan Kristus berada di takhta karena dia pernah disembelih. Kristus berada di takhta memerintah dengan sifat keadilan. Dan kita gereja menjadi contoh di dunia bagaimana melaksanakan keadilan, supaya takhta Tuhan di dalam gereja juga menjadi betul-betul teguh untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri dan kita mau berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih,
Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa dengan segala yang sudah kita terima, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita minta supaya prinsip-prinsip Alkitab boleh terjadi di dalam hidup dan pelayanan kita masing-masing. Teladan-teladan yang kita terima dari Kristus boleh merangsang mendorong kita melayani dengan sungguh-sungguh. Dan kita berada di dalam kerajaan Tuhan. Kita berada di prinsip keadilan. Biar kita dengan prinsip ini menjadi contoh untuk melayani sesama kita di dalam kerajaan dunia, di dalam negara Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi ini. Kami berterima kasih untuk firman yang mengandung prinsip-prinsip yang kami sangat memerlukan di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Engkau sendiri tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau memberkati kami dan memperbarui kami. Engkau mengkoreksi kami dan membawa kami kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami satu persatu, hari per hari, sehingga kami boleh hidup makin mirip dengan peta teladan Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menjadi contoh dan boleh memancarkan sinar cahaya kemuliaan surga di dunia. Dengar doa kami Tuhan. Berkatilah gerejamu, berkatilah akan anak-anakmu, supaya kami selalu ingat kami berada di dalam wilayah, di dalam kerajaan Tuhan, dan takhta Tuhan ada di hati kami, dan Tuhan memerintah kami dengan segala keadilan dan prinsip-prinsip yang dikatakan di dalam kitab suci, sehingga kami boleh mengenaladani Kristus dan boleh menjalankan segala prinsip itu ke dalam hidup sehari-hari kami sebagai orang yang menamakan diri Kristen. Ampunilah dosa kami, beri kekuatan kepada kami, hajarlah kami, koreksilah kami, bawa kami kepada kebenaran-Mu demi nama-Mu yang kudus, bukan karena kami ada syarat apapun. Dengar doa kami Tuhan. Amin.